在吃了兽核都不用睡觉了。这里一共有多少兽核啊？我的天哪！ Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul My Journey to Otherworld part ke-10-nya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Keluarga Dong pun mengatakan pada Xiang Quan bahwa inti hewan mereka telah direbut oleh Raja Hewan. Mendengar hal itu, Xiang Quan pun langsung menjadi terkejut. Namun Xiang Quan dan keluarganya menganggap bahwa keluarga Dong hanya bercanda. Karena mana mungkin Raja Hewan sampai lari dari daerah pusat hanya untuk merebut inti hewan. 东家的面子也未免太……兽从核心区域跑出来抢他们的兽核。 Mereka pun bilang apakah keluarga Dong sudah naik ke tingkat Raja Master sehingga bisa kabur dari Raja Hewan. Saat itu Xiang Quan pun menduga bahwa Dong Yiyi hanya membuat alasan yang konyol dikarenakan mereka tidak bisa mendapatkan inti hewan di tingkat 4. Kemudian Xiang Quan pun menunjukkan inti hewan tingkat 4 yang didapatkan oleh keluarganya. Melihat hal itu, keluarga Dong pun tahu bahwa inti hewan ini adalah dari monyet putih ametis yang akan menerobos ke tingkat 5. Mereka pun tidak percaya bahwa keluarga Xiang bisa membunuh hewan tersebut. Dan mereka pun menduga mungkin keluarga Xiang akan menjadi juara pertama. 就算加上他们的半生兽，盲猴怎么可能？ Namun tak lama setelah hal itu, Raja Hewan pun tiba di sana. Melihat Raja Hewan tersebut, Xiang Quan pun menjadi ketakutan. Kemudian Dong Yiyi pun menyuruh Xiang Quan untuk cepat berikan inti hewannya. Setelah memberikannya, Raja Hewan pun langsung pergi dari sana. 快把兽核给他！ Kemudian anggota keluarga Dong pun menanyakan mengapa Xiang Quan memberikan inti hewan itu padanya. Dengan marah, Xiang Quan bilang bahwa tadi adalah Raja Hewan. Mendengar hal itu, keluarga Xiang pun baru percaya bahwa yang dikatakan oleh keluarga Dong benar adanya. Terlihat keluarga Dong pun menertawakan keluarga Xiang. 刚才抢我们兽核的，竟然是……你们相信了吧？说，刚才董一他们。 Saat itu, Dong Yi bilang masih ada 1 hari lagi untuk mendapatkan inti hewan tingkat 4. Terlihat Dong Shanshan juga mengatakan bahwa keluarga Xiang tidak memiliki kemampuan untuk membunuh hewan mistis tingkat 4 kembali. Mendengar hal tersebut, keluarga Xiang pun langsung pergi. 主的模样，恐怕是给半生兽强行喂食了。可没有资本再去猎杀4级魔兽了。是。 Sementara di tempat lain, tim Raja Kota pun yang dipimpin oleh Shen Yiyun mendapatkan inti hewan di tingkat 4. Terlihat Yiyan juga memuji hewan pendamping kakaknya yaitu harimau hitam di tingkat 4. Namun Yiyun bilang harusnya Yiyan pergi ke sekte awan hitam untuk mendapatkan hewan pendamping yang lebih kuat. Kemudian Yiyun tahu bahwa keluarga Xiang memakai hewan pendamping untuk mendapatkan inti hewan tingkat 4. Saat itu Yiyan pun bertanya bagaimana dengan keluarga Chen. Terlihat di saat itu Yiyun belum meremehkan Ruyan. Bahkan jika ditambah dengan hewan pendamping akan sulit mendapatkan inti hewan di tingkat 4. Ditambah lagi dengan Chen Lo yang baru naik ke tingkat master besar. Terlebih lagi dengan hewan pendamping Chen Lo yang belum tumbuh dewasa. Daripada itu, tetap sulit untuk membunuh hewan mistis di tingkat 4. 失敬，而且他的半身兽尚未成魔兽了，就是3级魔兽都够掐0级别的武者。陈家的武者实力均根本不足以去面对4级魔兽。Setelah hal tersebut, Yiyun pun menyuruh Yiyan pulang dikarenakan takutnya terjadi sesuatu yang gawat. Namun di saat itu, Yiyun dan timnya pun bersiaga dikarenakan ada sesuatu yang datang ke arah mereka. Terlihat Yiyun pun mengeceknya dengan menyerang ke arah sumber suara tersebut. Melihat serangan tersebut, Yiyan pun memuji serangan kakaknya yang ada di tingkat master hebat. 界的武者随手一击便能够击。可远远不是大武
Dan tak lama setelah hal itu, Raja Hewan pun muncul di depan mereka. Bahkan harimau hitam milik Yiyun saja menunduk dikarenakan takut pada Raja Hewan. Di saat itu, Yiyun pun menjadi heran mengapa Raja Hewan bisa muncul di sini. Terlihat Raja Hewan pun mengatakan bahwa ini demi Lanmo. Sementara Yiyun bilang jika Raja Hewan berniat membunuh mereka, tak ada satupun yang bisa kabur dari sini. Saat itu, Yiyan pun mengatakan sepertinya Raja Hewan ini menginginkan inti hewan. Hingga pada akhirnya, Yiyun pun menyuruh bawahannya untuk cepat menyerahkannya. Setelah memberikannya, Raja Hewan pun memberikan satu inti hewannya kepada tim Raja Kota. Dikarenakan ia melihat Yiyan saat itu. Setelah kejadian itu, Yiyan mengatakan apa mereka harus memburu inti hewan lagi. Namun kakaknya mengatakan lebih baik mereka pulang saja. Kembali kepada Xiaofan dan juga Lanmo, terlihat mereka pun sedang rebahan. Xiaofan bilang bahwa Lanmo tidak perlu tidur lagi, dikarenakan ia telah memakan inti hewan. Tak lama setelah hal itu, Raja Hewan pun muncul di sana. Ia pun membawa banyak inti hewan sebanyak 53. Ia bilang 4 inti hewan ini berasal dari hewan mistis tingkat 5. Saat itu, Xiaofan bilang inti hewan sebanyak ini bisa mengimbangi toko keluarga Chen selama 1 atau 2 bulan. Setelah Raja Hewan pergi, Lanmo pun memberikan 1 inti hewan kepada Xiaofan. Dan sisanya adalah milik Lanmo. Namun, Xiaofan mengatakan ia akan menyimpan inti hewan milik Lanmo agar ia tidak boros. Sementara di sisi Raja Kota, ia bilang bahwa ini sudah 2 hari. Dan ia pun ingin mengetahui berapa banyak inti hewan yang didapatkan oleh para keluarga. Mendengar hal tersebut, Patriarch Dong dan lainnya pun memuji tim Raja Kota, dikarenakan mereka akan menjadi juara. Ditambah lagi ada Yiyun dan juga hewan pendampingnya, yang mungkin bisa memburu hewan mistis di tingkat 5. Tapi Raja Kota bilang bahwa Yiyun baru saja menerobos ke master hebat. Dan apakah Yiyun berani mencari masalah dengan hewan mistis di tingkat 5? Sementara Patriarch Chen pun pasrah bahwa keluarganya akan kalah. Dan juga menyerahkan kamar kultivasi. Namun tak lama setelah hal itu, ajudan Raja Kota pun melapor bahwa Yiyun menghilang dari kamarnya. Terlebih lagi, Ibu Yiyan pun menduga putrinya pergi ke hutan barat liar untuk bertemu dengan Yiyun. 那还不快点去找！小姐应该是叶二小姐不见了。你说什么？小姐应该是去西荒森林中找兽城主了。 Para Patriarch pun bertanya apakah Raja Kota akan masuk ke hutan untuk mencari Yiyan. Raja Kota pun bergumam bahwa para Patriarch ini ingin ia masuk ke hutan barat liar. Dengan begitu, Raja Kota pun akan mundur dalam pemburuan kali ini. Ditambah lagi, Raja Kota juga tidak rela memberikan hadiahnya pada keluarga lain. Sementara para Patriarch juga bergumam, mereka harap Raja Kota segera memasuki hutan. Karena dengan begitu, jurus gulungan Raja Kota pun akan menjadi miliknya. Tak lama setelah hal tersebut, tim Raja Kota pun muncul di sana bersama Yiyan. Bawahan Raja Kota pun menduga Yiyun mengakhiri pemburuan lebih cepat dikarenakan khawatir terhadap adiknya. 可惜了，本来这一场大胜利的第1名，看来是易云担心叶儿的安全，及早。 Melihat hal itu, Patriarch Xiang pun kecewa dikarenakan Raja Kota tidak jadi masuk ke hutan barat liar. Namun, ia optimis bahwa keluarga Xiangnya bisa menang dalam pemburuan kali ini. Sementara itu, Yiyan pun bilang kepada ayahnya bahwa ia keluar rumah untuk bermain dengan kakaknya. Ditambah lagi, Yiyan pun tidak mau cepat pulang. Yiyan juga mengatakan untuk jangan menyalahkan kakaknya dikarenakan hanya membawa 1 inti hewan.
Hal itu disebabkan inti hewan lainnya telah dirampas oleh orang jahat. 兽核，其他的兽核